sedekahin, saya tambahin lagi. Apa yang saya bilang? Sekalian kalau punya tabungan, jejak habis tuh. Jadilah Anda orang yang paling nestapa di hari raya besok. Insya Allah, kalau Anda semua menutup mulut, tidak berkata pahit, tidak berkata jelek, tidak mengeluh, dan tidak meminjam untuk mengatasi kebutuhan hari raya, niscaya Allah akan hadiahkan barokah yang betul-betul berlipat ganda. Allah Karim, ada yang berani. Ada yang berani di antara mereka semua. Dia maju dengan gagahnya, begitu ini cerita, begitu ini kisah, mudah-mudahan ini menggetarkan hati kita semua. Lalu dia bilang, saya tambahin lagi dengan emasnya istri saya. Saya tambahin lagi dengan simpenannya pribadi saya. Dan orang tua saya pun mengatakan akan nambahin. Kami sekeluarga redho bahwa duit yang kami kumpulkan akan kami habiskan sebelum hari raya datang. Dan memang Allah nggak bohong. Allah nggak bohong. Dia kemudian keluar dari pekerjaan. Dan Allah hadiahkan pabrik buat dia. Untuk dipimpin oleh dia. Allah keluarkan dia dari pekerjaannya. Kenapa? Karena Allah melihat pabrik ini tidak akan mampu memberikan jalan rezeki buat dia. Lalu Allah hadiahkan pabrik sendiri buat dia. Dia kerjasama dengan orang lain, berdua, dia yang punya. Subhanallah. Itulah diantara yang dimaksud dengan annalahum qadama sidqin inda rabbihim. Tapi buat siapa? Buat mereka yang percaya. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan kepada ayat-ayat yang berikut, tapi setelah komersial break yang berikut. Ada ujung dari ayat ini begini bunyinya. Qalal kafiruna inna hadza lasahirum mubin. Berkata orang-orang yang kafir, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata sekali. Kalau kita bawa ujung ayat ini kepada kisah yang tadi, kadang-kadang kita ngomong, kebenaran aja itu mah. Padahal, ketika saya bercerita di tengah-tengah komunitas serikat pekerja itu, saya membawa cerita yang sudah berhasil juga, yaitu seorang security yang mengepur. Jadi dia ngepur Allah dengan gaji dia bulan depan. Dia belum gajian nih, tapi dia kasbon supaya bisa bersedekah. Saya tidak mengulangi kisahnya, pemirsa. Yang jelas ketika dia kasbon, cerita tadi kan gini ya, ketika dia berniat menyedekahkan dia punya gaji di bulan puasa, dia berniat menyedekahkan dia punya THR, sesungguhnya kan belum dapat. Betul kan? Ketika saya ceramah itu belum dapat, tapi langsung bergolak di hatinya, siap, kalau dapat saya akan sikat. Yang udah dipegang tabungan. Sama dengan si security. Gaji dia yang belum dia terima, dia lewatin. Ternyata subhanallah. Istrinya diundang ke kampung. Nama istrinya ternyata ikut tercatat di dalam akta jual beli tanah yang lagi diperjualbelikan. Lalu pulang lagi ke rumah si security dalam keadaan sudah membawa 10 kali lipat dia punya gaji yang disedekahkan. Sebelum lagi bulan itu berakhir. Nah, pada saat kondisi begini, kita udah nggak perlu lagi ngomong begini sama teman kita. Ente dulu deh, Ji. Oh ente berhasil, entah aneh ikut. Nggak usah. Ini contohnya udah ada di dalam Al-Quran. Dalam kehidupan nyata pun sudah. Tadi sebelum saya on air, ada seorang ibu nih ngasih testimoni ya, berupa tambahan doa dan sedekah. Ketika saya tanya bagaimana ibu ceritanya, dia cerita katanya konseling sama Ustadz Albar. Lalu Ustadz Albar memberi nasihat dia tentang sodako. Anaknya
yang sudah tidak sembuh-sembuh, lalu bisa makan. Bisa makan itu buat kita yang sehat, biasa Pak. Tapi buat orang yang istilahnya dying ya, sekarat, tiba-tiba bisa makan, kemajuan. Jangan bisa makan, maaf ya. Orang kalau habis operasi sesar, yang ditungguin apa? Kentut, buang angin, betul nggak? Artinya apa? Buang angin buat kita-kita yang sehat, yang tidak lagi dioperasi, biasa. Tapi buat orang yang habis dioperasi bisa buang angin, itu tandanya operasinya lancar dan selamat. Ini ayatnya. Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Pertanyaannya buat saudara. Mau sampai kapan kita tidak mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah? Kerjaan kita tiap bulan nerima surat. Surat apa? Keterlambatan denda bayar. Diberitahukan kepada pelanggan kredit nomor sekian, nomor sekian. Itu kan tidak qadama sidqin namanya. Nggak mulia jadi orang. Udah mengutangnya aja nggak mulia. Ditambah lagi dia nggak bisa bayar. Assalamualaikum, bapaknya ada, Neng. Ada. Pak, ada yang punya kontrakan. Coba. Lah tetangga dengar. Kalau sampai yang punya kontrakan datang, tandanya apa tuh? Tandanya kita nggak bayar. Oh, Ustaz belum tentu, biasa jadi main catur. Coba lihat dialognya. Begitu datang si bapak. Pak, gimana nih Pak? Emang yang mau lebaran situ doang? Saya juga mau lebaran. Kalau cuma sebulan 2 bulan Bapak belum bayar kontrakan, nggak apa-apa. Nah ini udah 6 bulan Bapak belum bayar. Mau diusir anak orang. Nggak diusir, saya juga bingung. Tetangga tahu. Ini tidak qadama sidqin inda rabbihim. Ini tidak qadama sidqin bahkan indana. Tidak mulia hidup kita. Makanya Allah bilang, wa basyiril ladzina amanu. Enak orang yang beriman mah. Coba kalau dia dekat sama Allah. Dari mulai nyari kontrakan, dia udah dekat sama Allah. Begitu dia mulai ngontrak, dia dekat sama Allah. Dia berdoa kepada Allah agar Allah kasih kemudahan buat bayar. Sehingga Allah mudahkan. Nggak ada kejadian seperti ini. Ibu bapak ya, walaupun hati kita ya sebagai saudara ya. Betul nggak Pak? Walaupun hati kita sebagai saudara nih. Merasa nggak apa-apa, nggak diaku sama saudara juga nggak apa-apa. Tapi kalau kejadian, ibu sakit juga. Hah? Enak nggak lebaran nggak dianggap? Ini salaman nih. Salaman, salaman, salaman. Begitu kita, karena miskinnya nih. Salamannya agak menempel nih saudara kita. Tetap aja kita sakit hati. Saudara-saudara yang pada pakaiannya bagus segala macam duduk di ruang utama. Giliran kita nih dari pohon, dari ranting yang paling lemah nih, suami security doang, dari golongan bawah, atau kita cuma dagang kue kecil. Hah? Begitu udah mau pulang, si tuan rumah baru, loh ini air yang mana? Kok belum ditaruh air? Ternyata kita sampai lupa ditaruh air. Tetap aja kita sakit hati. Bukan berarti saya ngajarin ngelawan sama saudara, enggak. Lebih enak kan kita qadama sidqin. Kita juga mulia, memang kita miskin, tapi kita dihormati sama orang. Kenapa? Barangkali kita mengajar ngaji. Yang ikhlas, kita tidak minta duit, tidak minta bayaran.